Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bersama saya Amelia Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai seleksi dan penempatan karyawan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah adik-adik mampu memahami dan menjelaskan kembali mengenai seleksi dan penempatan karyawan, di mana yang pertama kali adik-adik mampu menjelaskan dan mengemukakan kembali standar-standar metode seleksi, kemudian dilanjutkan dengan mampu dan menjelaskan dan mengemukakan kembali jenis-jenis metode seleksi, dan yang terakhir adalah menjelaskan dan mengemukakan kembali mengenai penempatan karyawan. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, di mana proses seleksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam keseluruhan kegiatan manajemen sumber daya manusia, di mana proses seleksi ini nanti akan bertujuan untuk memenuhi ketersediaan pegawai yang memenuhi tuntutan dan tujuan organisasi tergantung pada kecermatan dalam proses seleksi tersebut. Sekarang kita masuk ke seleksi. Apa sih seleksi? Seleksi atau proses seleksi meliputi penilaian dan penetapan di antara calon pengisi jabatan, di mana proses seleksi merupakan kegiatan pemilihan dan penentuan calon karyawan atau pelamar untuk diterima atau ditolak menjadi karyawan yang didasarkan pada spesifikasi jabatan yang dibutuhkan. Nah, proses seleksi dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan terhadap lamaran tersebut. Jadi partnya harus diperhatikan adik-adik, proses seleksi itu dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan terhadap lamaran tersebut. Nah, standar-standar metode seleksi. Yang pertama adalah keandalan atau reliability, yaitu konsistensi ukuran kinerja. Sejauh apa sih ukuran kinerja bebas dari kesalahan acak dalam kegiatan metode seleksi tersebut. Kemudian yang harus dipenuhi juga adalah keabsahan. Sejauh apa ukuran kinerja yang diukur berkaitan dengan kinerja di tempat kerja. Kemudian generalisasi, ini sejauh apa keabsahan dari metode seleksi yang ditetapkan dalam satu konteks berkembang pada konteks-konteks lainnya. Yang kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan, itu menunjukkan sejauh apa sih informasi yang diberikan oleh metode-metode seleksi akan meningkatkan aktivitas atau efektivitas seleksi karyawan pada organisasi-organisasi yang nyata. Dan yang terakhir tentu saja terkait dengan aspek legalitas, yaitu menurut peraturan perundang-undangan. Nah, yang dihadapan adik-adik kali ini adalah mengenai tujuan seleksi. Jadi seleksi penerimaan karyawan baru itu bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang seperti apa sih? Nah, yang pertama tentu saja berkualitas dan potensial untuk dikembangkan. Kemudian tentu saja jujur dan disiplin, cakap dan terampil dan bergairah dalam bekerja. Kemudian memenuhi peraturan undang-undang perburuhan atau persyaratan UU perburuhan. Yang kelima adalah dapat bekerja sama secara vertikal dan horizontal. Ini bekerja sama dengan sesama pekerja maupun dengan atasannya. Kemudian yang keenam adalah dinamis dan kreatif, inovatif dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh, loyal dan berdedikasi, dapat bekerja secara mandiri serta dapat memiliki budaya malu. Nah, kemudian faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam proses seleksi. Yang pertama adalah penawaran tenaga kerja. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu tantangan etis atau faktor etika, dan dilanjutkan dengan yang ketiga mengenai tantangan organisasional. Biasanya ini terkait dengan internal perusahaan atau organisasi. Yang keempat adalah kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu penawaran tenaga kerja, di mana semakin banyak jumlah pelamar untuk diseleksi, maka sebenarnya itu semakin baik untuk organisasi karena semakin besar kemungkinan untuk memperoleh tenaga kerja yang qualified. Nah, jika jumlah pelamar kurang dari yang diharapkan, biasanya disebabkan oleh misalnya tawaran imbalan atau gaji yang rendah karena posisi pekerjaan yang berada pada hierarki yang rendah pula, atau juga karena sifat pekerjaan yang menuntut spesialisasi tinggi. Kemudian faktor yang kedua terkait dengan faktor etika, di mana perekrut dan penseleksi akan sering dihadapkan pada berbagai situasi dilematik dalam menjalankan tugasnya, dan kemampuan perekrut dituntut untuk memegang teguh norma etika organisasi sambil memperhitungkan nilai-nilai sosial budaya pada masyarakat.
Yang selanjutnya yaitu faktor internal organisasi. Ini berkaitan dengan besar kecilnya anggaran untuk belanja pegawai, atau maksudnya adalah terkait dengan jumlah pegawai yang akan direkrut, kemudian posisi dan jabatan yang akan diisi, dan tentu saja alasan perekrutan, entah itu mengisi lowongan yang baru yang tersedia atau mengganti tenaga kerja yang lama, dan yang terakhir adalah terkait dengan kebijaksanaan atau strategi organisasi mengenai arah perjalanan organisasi di masa yang akan datang. Yang keempat adalah faktor kesamaan kesempatan. Ini berkaitan dengan penghilangan faktor diskriminatif berdasarkan warna kulit, suku, ataupun latar belakang dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke sistem dan prosedur seleksi, yaitu sistem dan prosedur yang harus berazaskan pada efisiensi uang, waktu, dan tenaga, dan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang terbaik dengan penempatan yang tepat. Nah, ini ada dua macam seleksi atau proses sistem seleksi. Yang pertama successive hurdles, kemudian yang kedua compensatory approach. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu successive hurdles. Nah, ini merupakan sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan uraian testing, yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, maka ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Nah, ini proses seleksinya. Jadi kalau misalnya di penerimaan surat lamarannya dia sudah tidak layak, langsung di stop. Kemudian atau dia misalnya bisa lanjut ke ujian tertulis tapi kemudian hasil ujiannya tidak layak, bisa di stop. Kemudian sistem seleksi yang kedua yaitu compensatory approach. Ini adalah sistem yang dilakukan di mana si pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dinilai nilai rata-rata tes apakah mencapai standar atau tidak. Nah, pelamar yang mencapai nilai standar dinyatakan lulus, sedangkan pelamar yang tidak mencapai standar dinyatakan tidak diterima. Misalnya dari penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian, wawancara, pemeriksaan referensi, kemudian evaluasi medis, kemudian wawancara. Dari situ semua nanti kalau misalnya oke, dia akan dikeluarkan keputusan seleksi, kalau enggak dia akan di stop. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis seleksi. Ada yang namanya seleksi administrasi. Nah, seleksi ini berupa surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh organisasi perusahaan. Misalnya ijazah, riwayat hidup, domisili, surat lamaran, sertifikat keahlian, dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, seleksi secara tertulis. Ini bisa terkait dengan tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. Yang ketiga adalah seleksi secara tidak tertulis, dilakukan wawancara atau praktek atau misalnya dites dari kesehatan medis. Nah, sekarang masuk ke langkah-langkah dalam proses seleksi. Nah, yang pertama itu adalah penerimaan surat lamaran. Nah, ini kesan pertama perekrut dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan ujian. Nah, ini ada 3 macam tes dan ini nanti akan kita dekati satu-satu, yaitu tes psikologi, tes pengetahuan, dan tes pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga barulah dilakukan wawancara, di mana tipe wawancara ini ada yang tidak terstruktur atau gabungan tidak terstruktur dan terstruktur. Nanti ada juga yang pemecahan masalah dalam situasi stres, misalnya itu untuk tipe wawancara lainnya. Kemudian proses wawancara, ini persiapan wawancara disiapkan dari daftar pertanyaan, kemudian penciptaan keserasian hubungan tukar-menukar informasi, dan mengakhiri wawancara penilaian. Dan ini nanti akan saya paparkan juga pengertian dari contoh-contoh wawancara tidak terstruktur maupun wawancara-wawancara lainnya. Kemudian yang dilanjutkan yang keempat tahapannya adalah pemeriksaan referensi. Ini adalah surat-surat referensi untuk melengkapi informasi pelamar. Dan yang kelima adalah mengenai evaluasi medis. Dan yang keenam adalah wawancara dengan penyelia atau supervisornya. Kemudian yang terakhir barulah keputusan seleksi. Mari kita masuk ke tes psikologi. Jadi terdapat berbagai jenis tes psikologi yang bertujuan untuk mengukur faktor kepribadian dan mencocokkan dengan pekerjaan yang dilamar. Misalnya tes psikologi yang mengukur kepribadian dan temperamen seseorang yang diharapkan menduduki jabatan tingkat puncak atau tingkat menengah dan tingkat rendah. Kemudian ada lagi tes pengetahuan.
Ini contohnya tes yang mengukur pengetahuan seseorang tentang teori dan praktek kepemimpinan, tentang kecekatan menangkap petunjuk verbal, dan tes mengukur kemampuan tentang waktu dan angka-angka. Dan selanjutnya ini tes pelaksanaan pekerjaan. Ini adalah tes kemampuan koordinasi fisik bagi mereka yang bekerja di bengkel dan pabrik, atau tes yang mengukur kemampuan seseorang menghadapi situasi nyata dalam pekerjaan seperti pengambilan keputusan bagi yang menduduki jabatan manajerial. Kemudian kita masuk ke jenis wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara tidak mempersiapkan sejumlah pertanyaan sebelumnya, dan jumlah dan jenis pertanyaan yang diajukan berkembang seiring dengan berlangsungnya wawancara. Sedangkan wawancara terstruktur ini digunakan karena mempertimbangkan validitas informasi yang dianggap penting, akan tetapi kelemahannya adalah cenderung terlalu formal dan kurang tersedianya kesempatan pewawancara untuk melakukan improvisasi. Kemudian gabungan tidak terstruktur dan terstruktur ini sering digunakan karena memberikan manfaat yang lebih banyak bagi pewawancara dan memberikan informasi yang lengkap. Dan kemudian ada lagi yang pemecahan masalah. Ini adalah pewawancara memberikan situasi problematik dan meminta pelamar menyelesaikannya. 3 hal yang diperhatikan pewawancara. Yang pertama, jalan keluar yang dikemukakan pelamar, kemudian pendekatan yang digunakan, kemudian sampai sejauh mana pelamar dapat berpikir tenang dan rasional dalam menghadapi tekanan. Dan yang terakhir adalah wawancara dalam situasi stres. Nah, ini pewawancara memberikan pertanyaan yang menjengkelkan kepada pelamar. Nah, dilakukan untuk menilai sikap untuk membuktikan kemampuan pelamar dalam menghandle dan menghadapi stres. Sekarang kita masuk ke program pengenalan. Jadi program pengenalan itu sama dengan program orientasi. Nah, orientasi atau perkenalan bagi setiap karyawan baru harus dilakukan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka untuk menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lainnya pada perusahaan itu. Dengan orientasi ini dapat diatasi keraguan-raguan, kecanggungan, dan menimbulkan rasa percaya diri karyawan baru dalam melakukan pekerjaannya. Nah, orientasi ini dapat dilakukan oleh manajer personalia atau oleh atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Nah, keberhasilan program pengenalan sangat tergantung kepada sikap para pegawai lama dalam interaksinya dengan pegawai baru selama pengenalan berlangsung. Kemudian dalam program pengenalan ini juga harus diingat bahwa sikap positif para pegawai lama terhadap organisasi serta terhadap tugas dan terhadap pegawai lainnya jauh lebih penting artinya dibandingkan dengan kemampuan memberikan penjelasan teknis tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dalam organisasi kepada pegawai baru. Nah, program pengenalan ini akan semakin efektif bila digunakan pendekatan gabungan antara informal dan formal. Dan program pengenalan ini pasti melibatkan dua belah pihak, yaitu satuan kerja pengelola sumber daya manusia dan para manajer yang menjadi atasan pegawai tersebut. Nah, suatu program pengenalan itu pasti mencakup dengan aspek organisasional, kepentingan pegawai baru, dan ruang lingkup tugas perkenalan. Nah, kita masuk ke cakupan program pengenalan terkait dengan aspek organisasional. Jadi, dalam hal ini sasaran program pengenalannya adalah agar para pegawai baru dalam organisasi yang relatif singkat bisa memahami kultur dan nilai-nilai kebiasaan organisasi. Nah, 7 topik yang relevan biasanya mengenai sejarah organisasikah, struktur dan tipe organisasikah, atau nomenklatur dan literatur, kemudian pengenalan para pejabat, tata ruangan dan tata letak fasilitas atau berbagai ketentuan normatif serta produk organisasi. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kepentingan pegawai baru. Nah, ini terkait dengan penghasilan. Penghasilan take home pay berarti jumlah uang yang diterima setiap gaji, misalnya berapa gaji pokoknya, tunjangannya dan segala macamnya. Kemudian juga terkait dengan jam kerja. Ini apakah dia jam kerjanya 40 jam dalam seminggu dengan 5-6 hari kerja.
atau dapat lagi misalnya kesempatan istirahat siang di jam kerja atau ketentuan mengenai lembur. Kemudian hak cuti biasanya 10-12 hari dalam 1 tahun. Kemudian bagi wanita misalnya diberikan hak cuti hamil dan melahirkan. Kemudian fasilitas yang disediakan organisasi misalnya asuransi atau misalnya antar jemput atau misalnya perumahan. Kemudian terkait dengan pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir adalah terkait dengan perihal pensiun. Yang ketiga adalah ruang lingkup tugas. Ini berkaitan dengan segi-segi teknikal dari tugas, keperilakuan, dan keterkaitan antara tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Nah, ini juga menuntut kerjasama, koordinasi, dan hal lain yang menyangkut sikap seorang pegawai. Nah, yang keempat adalah terkait dengan perkenalan itu sendiri. Nah, ini tujuannya adalah agar pegawai baru bisa diterima sebagai anggota baru di dalam sebuah organisasi, maka sangat diperlukan sebuah perkenalan. Nah, perkenalan dimulai dari lingkup paling dekat dengan posisi dan jabatan karyawan baru tersebut. Nah, kita masuk ke manfaat program pengenalan. Yang pertama, cepatnya pegawai baru melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian tentu saja hilangnya keraguan-raguan dalam diri pegawai baru mengenai cocok tidaknya dengan organisasi. Kemudian tumbuhnya harapan untuk kekaryaan yang realistik, dan yang keempat adalah segera memberikan sumbangan yang positif bagi organisasi yang terwujud dalam produktivitas yang tinggi, dan yang terakhir makin kecilnya kemungkinan pegawai baru tersebut untuk meminta berhenti. Nah, sekarang kita baru ke penempatan. Jadi ini terkait dengan menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Nah, penempatan ini harus didasarkan pada job description dan job specification yang telah ditentukan serta berpedoman kepada prinsip penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat, gitu ya. Kemudian memang banyak yang menyatakan bahwa penempatan merupakan akhir dari proses seleksi, namun pada dasarnya di teori sumber daya manusia menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi karyawan baru, melainkan juga bagi karyawan lama yang mengalami alih tugas atau mutasi. Nah, jenis penempatan yang pertama promosi. Ini promosi terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya, dan tentu saja dengan level yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih tinggi, dan pembayaran yang lebih tinggi. Kemudian umumnya diberikan sebagai penghargaan atau reward atas kemampuan atau prestasinya. Nah, kriteria dalam mempertimbangkan pemberian promosi adalah tentu saja terkait dengan prestasi kerja dan tentu saja tentang senioritas. Nah, dengan pertimbangan sebagai bahan penghargaan atas jasa-jasa seseorang yang dilihat dari loyalitas atau juga dengan penilaian yang bersifat objektif dengan mempertimbangkan atau membandingkan masa kerja orang tertentu yang dipertimbangkan untuk dipromosikan, atau juga mendorong organisasi untuk mengembangkan para pegawainya karena pegawai yang paling lama berkarya akhirnya akan mendapatkan promosi. Akan tetapi ini memiliki kelemahan sebenarnya apabila dengan melakukan pertimbangan yang tiga ini, yaitu pegawai paling lama belum tentu produktif. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Yang kedua, kita akan masuk ke jenis penempatan mengenai alih tugas. Jadi terdapat dua bentuk. Yang pertama, penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, hierarki jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan status yang lama, atau pekerjaan yang sama, penghasilan tidak berubah, tanggung jawab sama, tetapi lokasi yang berubah atau alih tempat. Nah, pada alih tugas ada beberapa manfaat bagi pegawai. Yang pertama, pengalaman baru, cakrawala pandangan yang lebih luas, tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan, kemudian perolehan pengetahuan dan keterampilan baru, kemudian perolehan perspektif baru atau persiapan untuk menghadapi tugas baru, atau juga motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan jenis penempatan yang disebut dengan demosi. Jadi terjadinya demosi bila seorang karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lain yang lebih rendah tingkatnya. Entah baik itu berdasarkan gaji yang lebih rendah, tanggung jawab yang lebih rendah, maupun tingkat struktural. Nah, demosi dikaitkan dengan sanksi disiplin karena berbagai alasan. Misalnya karena penilaian negatif dari atasan karena prestasinya tidak bagus atau kurang bagus, atau mungkin juga karena perilaku pegawai yang disfungsional. Misalnya mangkirnya terlalu banyak. Mangkir ini artinya tidak masuk ya adik-adik. Nah, permasalahan yang timbul akibat demosi adalah karyawan mungkin akan kehilangan motivasi kerja.
Tapi tujuan demosi ini sebenarnya baik, yaitu mendorong atau memacu karyawan yang tidak dapat mengerjakan tugasnya. Ini adalah daftar pustaka dari pembahasan kita kali ini. Bagi adik-adik yang ingin cek mengenai pembahasan kita kali ini atau menyelami lebih dalam, bisa membuka buku-buku yang ada di daftar pustaka ini. Sekian saja pada pertemuan kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik membuka video ini.